Pelatih banyak pemain ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Ya tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya. Saya dan juga seluruh FM perlu sentiasa bergerak untuk mencapai semua cita-cita kita, especially F30 yang telah kita lancarkan. Tepat malam ini, trending di Asia Tenggara. Komentar gila Presiden FAM Datuk Hamidin. Siap ladeni timnas Indonesia di FIFA Matchday. Tepat malam ini, trending di Asia Tenggara. Komentar gila Presiden FAM Datuk Hamidin. Siap ladeni timnas Indonesia di FIFA Matchday. Begini komentar gila sang presiden. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Komentar gila Presiden FAM, saya terima tantangan Erick Thohir, ingat Malaysia bukan tim lemah. Ketegangan klasik sepak bola Asia Tenggara kembali memanas. Usai pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin menggelar laga uji coba melawan timnas Malaysia, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin, langsung memberikan tanggapan yang mengejutkan. Dengan ini saya menyatakan menerima tantangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ingat, Malaysia bukan tim lemah. Kami siap hadapi siapapun, termasuk Indonesia, kapan saja dan di mana saja, tegas Datuk Hamidin saat diwawancarai media setempat. Pernyataan Hamidin yang penuh percaya diri ini sontak membuat panas suasana jelang kemungkinan laga persahabatan antara timnas Indonesia dan Harimau Malaya yang direncanakan berlangsung pada FIFA Matchday September mendatang. Ia juga menegaskan bahwa Malaysia kini bukan seperti tim yang dulu pernah kalah 4-1 dari Indonesia di Piala AFF 2021. Dulu itu cerita lama. Sekarang kami punya pelatih baru, pemain muda penuh semangat, dan misi balas dendam. Kalau Indonesia pikir mereka akan menang mudah lagi, mereka salah besar, lanjut Hamidin sambil tersenyum lebar di hadapan awak media. Media Malaysia pun ramai menyoroti keberanian Erick Thohir yang secara terbuka menyebut ingin, sekalian uji nyali, melawan Malaysia. Media makan bola bahkan menulis bahwa duel klasik ini bisa jadi lebih panas dari Piala AFF, mengingat gengsi dan dendam lama yang belum lunas. Sementara itu, pihak PSSI belum mengeluarkan respons resmi atas pernyataan panas Datuk Hamidin. Namun, atmosfer laga ini sudah mulai terasa meski belum ada jadwal final. Pengamat sepak bola menilai, jika laga ini benar-benar terwujud, akan menjadi laga persahabatan paling emosional dan syarat gengsi dalam sejarah pertemuan kedua negara. Apakah uji coba ini akan jadi panggung pembuktian Malaysia? Atau justru Indonesia kembali membuat sejarah dengan kemenangan telak lainnya? Satu yang pasti, panasnya rivalitas Indonesia versus Malaysia telah kembali menyala. Tinggal menunggu peluit pertama dibunyikan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI, ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini memperlihatkan bagaimana rivalitas klasik antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola kembali menyala, bahkan sebelum pertandingan benar-benar digelar. Erick Thohir menunjukkan keinginan kuat untuk menguji kekuatan timnas Garuda melawan Malaysia, bukan sekadar laga persahabatan, tapi sebagai ajang pembuktian sekaligus nostalgia rivalitas yang penuh emosi. Komentarnya soal, sekalian uji nyali, jelas memberi tantangan terbuka, dan respons Datuk Hamidin pun tak kalah panas. Dengan nada tegas dan penuh percaya diri,
Hamidin menyatakan Malaysia bukan tim lemah dan siap menerima tantangan. Ini bukan sekadar jawaban diplomatis, tapi juga sinyal bahwa Malaysia ingin menghapus memori pahit kekalahan 4-1 di Piala AFF 2021 dan membuktikan bahwa mereka sudah berubah. Di sisi lain, Indonesia juga berada di jalur positif menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia, dan laga semacam ini bisa menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan skuad. Respons media Malaysia menunjukkan bahwa pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa. Emosi, harga diri, dan sejarah panjang antara kedua negara membuatnya syarat makna. Jika benar terjadi, laga ini bisa menjadi sorotan utama di kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya adu taktik di lapangan, tapi juga adu gengsi dua negara yang punya sejarah panjang dalam persaingan olahraga. Satu hal yang jelas, publik kedua negara akan menantikan laga ini dengan penuh antusias dan harapan besar. Untuk timnas Indonesia, ini adalah momen emas. Kalian bukan lagi tim yang dipandang sebelah mata. Perjalanan panjang, kerja keras, dan pengorbanan kalian telah membawa Garuda terbang lebih tinggi. Tantangan dari Malaysia, atau siapapun lawannya, adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian pantas diperhitungkan di Asia dan dunia. Jangan pernah lupakan semangat juang yang membawa kita menundukkan Malaysia 4-1 di AFF 2021. Tapi juga jangan terlena, karena yang lebih penting dari menang kemarin, adalah terus menang hari ini dan esok. Bermainlah dengan hati, dengan keberanian, dan untuk lambang Garuda di dada. Ingat, kalian membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Kalian bukan cuma pemain, kalian adalah simbol semangat, harga diri, dan masa depan sepak bola kita. Ayo Garuda, terbanglah lebih tinggi. Buktikan bahwa kita layak di panggung dunia. Erick Thohir tegaskan, tidak ada tambahan pemain keturunan untuk timnas jelang lawan Cina dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak akan menambah pemain keturunan dalam menghadapi dua laga penting melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya, Erick menekankan pentingnya memaksimalkan pemain yang saat ini sudah berada dalam skuad. Kami tidak akan menambah pemain keturunan. Kami ingin menjaga kekompakan tim yang ada sekarang dan fokus menjalani persiapan lebih awal, ujarnya saat ditemui di Jakarta. Laga melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 5 Juni 2025, sementara pertandingan tandang melawan Jepang dijadwalkan pada 10 Juni 2025. Kedua pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga peluang timnas lolos ke babak berikutnya. Menurut Erick, saat ini ada beberapa pemain yang mengalami cedera. Oleh karena itu, memiliki jumlah pemain yang cukup, minimal 2 tim inti, 2x11, menjadi sangat penting agar tim tetap solid jika ada pemain yang harus absen. Tak hanya itu, Erick juga menyoroti pentingnya kedalaman skuad, mengingat sejumlah pemain timnas juga berstatus sebagai pemain kelompok umur, seperti U23. Hal ini bisa menjadi tantangan tersendiri ketika jadwal pertandingan antar kelompok usia berbarengan. Kalau pemain U23-nya dipanggil untuk ajang lain, tentu akan mengurangi pilihan di skuad senior. Jadi ketebalan skuad sangat vital, jelas Erick. Dengan pendekatan ini, Erick berharap timnas bisa tampil maksimal dalam dua laga besar mendatang meskipun tanpa tambahan darah baru dari jalur keturunan. Lebih lanjut, situasi yang disampaikan Erick Thohir mencerminkan pendekatan realistis dan strategis dalam membangun timnas Indonesia. Keputusan untuk tidak menambah pemain keturunan menunjukkan kepercayaan terhadap skuad yang sudah ada serta pentingnya stabilitas tim menjelang laga-laga krusial. Di sisi lain, ini juga menjadi sinyal bahwa PSSI ingin memaksimalkan potensi pemain lokal dan hasil pembinaan yang sudah berjalan, bukan sekadar mengandalkan naturalisasi sebagai solusi instan. Namun, keputusan ini bisa menimbulkan pertanyaan dari publik, mengingat pertandingan melawan Cina dan Jepang bukan laga biasa, tapi penentu langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Adanya cedera pemain dan ketergantungan pada pemain muda lintas kelompok usia memperlihatkan tantangan dalam kedalaman skuad. Ini menegaskan bahwa penguatan sistem pembinaan, rotasi yang matang, serta perencanaan jangka panjang harus jadi fokus ke depan jika Indonesia ingin bersaing di level tertinggi. Secara keseluruhan, sikap Erick menunjukkan keberanian mengambil keputusan tidak populer demi kestabilan dan efisiensi persiapan tim. Tapi, hasil akhir di lapangan tetap akan menjadi tolok ukur utama seberapa tepat strategi ini diambil. Bagaimana menurutmu, keputusan ini terlalu berisiko atau memang langkah yang tepat? Dalam setiap perjuangan besar,
tidak selalu dibutuhkan jalan pintas atau tambahan kekuatan dari luar. Terkadang, yang paling penting adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi yang sudah ada di dalam diri kita sendiri. Timnas Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, tapi ini juga saatnya membuktikan bahwa semangat, kerja keras, dan kekompakan bisa menjadi kekuatan utama. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari tim yang solid, yang sudah berjuang bersama sejak awal. Dari kekompakan itulah lahir keberanian, dari konsistensi muncul kemenangan. Buat para pemain, ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang kehormatan, tentang membela lambang di dada dan harapan jutaan rakyat Indonesia. Dan buat para pendukung, terus beri dukungan dengan penuh semangat. Karena ketika semangat kita bersatu, tak ada yang mustahil. Percayalah, kemenangan besar selalu dimulai dari keyakinan bahwa kita mampu. Garuda, terbanglah tinggi. Jepang diperkirakan mainkan skuad pelapis saat hadapi timnas Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengisyaratkan akan menurunkan pemain cadangan saat menghadapi Indonesia di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, dengan Jepang bertindak sebagai tuan rumah. Moriyasu menyatakan, keputusan ini merupakan bagian dari persiapan jangka panjang untuk menghadapi turnamen utama yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kami berharap bisa menemukan pemain baru yang bisa memberikan warna berbeda dalam permainan, ujar Moriyasu, dikutip dari laporan media Jepang yang dirilis Rabu 7 Mei. Menurutnya, pemain yang akan dipilih tetap harus memenuhi kriteria yang lengkap, baik dari sisi serangan, pertahanan, maupun semangat membela negara. Timnas Jepang sendiri telah memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia setelah memuncaki klasemen grup C dengan raihan 20 poin. Mereka tampil impresif dengan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang, mencetak 24 gol dan hanya kebobolan 2 kali. Sementara itu, Timnas Indonesia masih harus berjuang keras di 2 laga terakhir, yakni melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Saat ini, skuad asuhan Patrick Kluivert berada di posisi keempat dengan koleksi 10 poin. Dengan selisih 4 poin dari Australia yang menempati posisi kedua, Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung jika mampu menyapu bersih 2 laga sisa. Namun, bila gagal meraih posisi runner-up, target berikutnya adalah mempertahankan posisi 3 atau 4 agar bisa melaju ke ronde keempat kualifikasi. Pada fase keempat nanti, 6 tim peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di ronde ketiga akan dibagi ke dalam 2 grup kecil. Juara dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up grup harus menjalani laga playoff antar konfederasi. 2 pertandingan tersisa menjadi penentu masa depan Indonesia di pentas dunia. Tekad kuat dan konsistensi menjadi kunci dalam perjuangan Merah Putih menuju Amerika Utara 2026. Lebih lanjut, situasi ini bisa menjadi peluang emas sekaligus tantangan berat bagi timnas Indonesia. Jepang yang diprediksi akan memainkan skuad lapis kedua tentu membuka celah bagi Indonesia untuk mencuri poin di laga terakhir. Namun, bukan berarti laga akan menjadi mudah. Jepang tetaplah tim kuat dengan kedalaman skuad yang luar biasa, bahkan pemain cadangan mereka banyak yang berpengalaman di level top dunia. Dari sisi strategi, keputusan Hajime Moriyasu cukup masuk akal karena Jepang sudah mengamankan tiket ke putaran final, jadi mereka bisa bereksperimen dan memberi menit bermain kepada pemain yang butuh jam terbang internasional. Justru ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi pemain muda Jepang, yang biasanya justru tampil lebih bersemangat. Bagi Indonesia, hasil dari laga ini akan sangat menentukan. Kemenangan atas Cina dan Jepang bisa membawa Garuda ke posisi runner-up dan langsung lolos ke Piala Dunia. Tapi jika gagal, menjaga posisi ketiga juga penting untuk tetap punya peluang lewat fase berikutnya. Artinya, tidak ada ruang untuk lengah. Patrick Kluivert dan tim harus bermain dengan determinasi tinggi, memanfaatkan momentum apapun yang bisa menguntungkan, termasuk rotasi pemain lawan. Ini bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga soal mental. Jika Indonesia mampu tampil percaya diri dan disiplin, bukan tidak mungkin hasil positif bisa diraih. Dan jika itu terjadi, sejarah baru bisa saja tercipta. Timnas Indonesia sedang berada di titik krusial, di antara harapan dan sejarah. Jalan menuju Piala Dunia memang tidak mudah, tapi justru di situ letak kebesarannya. Setiap tetes keringat, setiap tackle, dan setiap gol adalah bukti bahwa Garuda tidak pernah mundur. Saat lawan mungkin meremehkan, saat dunia menganggap kecil peluang, justru itulah momen untuk bangkit dan membuktikan, Indonesia bukan sekadar peserta, tapi pejuang sejati. Tidak ada yang mustahil jika tim bermain dengan satu tekad,
satu semangat, dan satu tujuan, mengharumkan nama bangsa. Bermainlah bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Karena ketika 11 orang bertarung untuk 270 juta jiwa, kekuatan itu tidak bisa dihitung dengan statistik. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi siapa yang lebih percaya. Ayo Garuda, terbanglah setinggi mungkin, dunia menanti gebrakanmu. Pascal Struijk dipastikan absen bela timnas Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Isu bergabungnya Pascal Struijk dengan timnas Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Bek Leeds United tersebut belakangan ini ramai dibicarakan setelah terlihat bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, di tribun penonton saat Leeds bertanding melawan Oxford United. Struijk, yang tidak diturunkan karena tengah mengalami cedera, tampak duduk berdampingan dengan Kluivert dan terlibat dalam perbincangan. Momen tersebut langsung memicu spekulasi bahwa proses naturalisasi sang pemain akan segera rampung, terlebih dengan kebutuhan timnas akan pemain berkualitas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025 mendatang. Kehadiran Struijk tentu diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan skuad asuhan Kluivert tersebut. Namun, harapan publik untuk melihat Struijk mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat harus ditunda. PSSI memastikan tidak akan menambah pemain naturalisasi untuk pertandingan bulan Juni. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Untuk periode FIFA Matchday bulan Juni ini, tidak akan ada tambahan pemain keturunan yang masuk ke tim nasional, jelas Arya dalam sebuah tayangan di kanal YouTube. Ia menegaskan bahwa pihaknya sudah memutuskan untuk tidak memproses pemain naturalisasi baru hingga periode tersebut. Arya juga menyatakan bahwa para pemain yang kini ada di skuad timnas sudah memiliki kualitas yang sangat baik dan siap bersaing di level internasional. Dengan demikian, Struijk dipastikan tidak akan memperkuat Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang bulan depan. Meski begitu, bukan tidak mungkin sang pemain akan bergabung di masa mendatang, mengingat ketertarikan kedua belah pihak sudah cukup jelas. Lebih lanjut, situasi yang melibatkan Pascal Struijk ini menunjukkan dinamika kompleks dalam proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Di satu sisi, kehadiran Struijk, bek berpengalaman yang bermain di level tinggi bersama Leeds United, jelas menjadi harapan besar untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Apalagi Indonesia sedang berada di fase penting kualifikasi Piala Dunia, di mana kualitas pertahanan akan sangat menentukan. Namun, keputusan PSSI untuk tidak menambah pemain naturalisasi pada periode Juni bisa dimaklumi. Persiapan naturalisasi bukanlah proses singkat atau mudah, dan memasukkan pemain baru tanpa waktu adaptasi yang cukup justru bisa mengganggu chemistry tim. Apalagi pelatih Patrick Kluivert mungkin ingin mengandalkan pemain yang sudah padu dan terbiasa dengan sistem permainan yang ia terapkan. Kehadiran Struijk di tribun bersama Kluivert menunjukkan ada komunikasi dan minat serius, jadi meski tidak bisa membela Indonesia dalam waktu dekat, peluangnya masih sangat terbuka ke depan. Ini bisa menjadi langkah strategis jangka panjang yang lebih matang, daripada sekadar respons cepat untuk laga penting. Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan dilema antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan tim jangka panjang. Asalkan komunikasi antara pemain, federasi, dan pelatih tetap terjaga, peluang melihat Struijk memperkuat Merah Putih tetap realistis di masa depan. Meskipun harapan melihat Pascal Struijk memperkuat timnas Indonesia harus tertunda, ini bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam sepak bola, seperti juga dalam hidup, tidak semua proses berjalan secepat yang kita harapkan. Kadang kita perlu menunggu, membangun, dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar hasilnya benar-benar berarti. Bagi para pemain dan pendukung timnas, ingatlah bahwa kekuatan sejati sebuah tim bukan hanya ditentukan oleh siapa yang ada di dalamnya, tetapi oleh semangat, kerja keras, dan keyakinan bersama. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa, dan siapapun yang nantinya bergabung harus siap menyatu dalam semangat perjuangan yang sama. Percayalah, waktu yang tepat akan datang. Dan ketika itu tiba, semua penantian dan proses akan terasa sepadan. Terus dukung, terus percaya, karena kisah besar selalu dimulai dari proses yang penuh tantangan. Garuda tak pernah terbang setengah hati. PSSI siapkan pengganti Kevin Dix dan Dean James yang cedera jelang laga kontra Cina dan Jepang. Timnas Indonesia menghadapi situasi tak ideal menjelang 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. 2 pemain andalan di sektor pertahanan, Kevin Dix dan Dean James, dipastikan absen karena cedera.
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan pihaknya segera mencari pengganti yang setara secara kualitas untuk menutup lubang di lini belakang tim Merah Putih. Timnas dijadwalkan menjamu Cina pada 5 Juni, lalu melawat ke kandang Jepang pada 10 Juni mendatang. Namun, cedera yang menimpa Dix dan James membuat keduanya tak bisa tampil. Dix mengalami cedera hamstring saat memperkuat FC Copenhagen dalam laga kontra Brøndby IF pada 13 April lalu. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, ia kemungkinan baru pulih akhir Juni 2025. Dean James juga mengalami masalah yang sama di bagian hamstring saat membela Go Ahead Eagles melawan FC Utrecht pada 6 April. Proses pemulihannya hingga kini belum selesai. Menanggapi kondisi tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa opsi pengganti akan diambil dari pemain yang telah terdaftar atau dipantau, bukan dari nama naturalisasi baru. Kita akan cari pemain pengganti dengan kualitas setara. Bukan berarti harus naturalisasi baru, ujar Erick saat ditemui awak media. Ia juga menekankan pentingnya memiliki skuad dengan kedalaman yang mumpuni untuk mengantisipasi cedera dan jadwal padat. Dalam sepak bola, risiko cedera adalah hal yang biasa. Karena itu sejak awal saya dorong pembentukan tim yang punya kedalaman, minimal 2 tim inti dan 3 lapis di kelompok umur. Supaya saat ada pemain absen, tim tidak kehilangan kekuatan, jelasnya. Erick juga menyinggung potensi bentrok jadwal antara tim senior dan U23 yang kerap terjadi, mengingat banyak pemain senior masih memenuhi syarat untuk bermain di tim usia muda. Hal ini membuat PSSI semakin memperhatikan aspek regenerasi dan distribusi pemain dalam berbagai level tim nasional. Dengan absennya 2 bek utama tersebut, pelatih timnas diperkirakan akan memutar otak untuk menata ulang strategi pertahanan, terutama menghadapi tim kuat seperti Cina dan Jepang yang punya lini depan tajam. Lebih lanjut, situasi ini jelas menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Kehilangan 2 bek utama seperti Kevin Dix dan Dean James menjelang pertandingan penting melawan Cina dan Jepang tentu bukan hal yang diharapkan, apalagi keduanya punya peran vital di lini pertahanan. Cedera adalah risiko yang tak bisa dihindari dalam sepak bola, tapi absennya 2 pemain sekaligus di posisi yang sama menunjukkan pentingnya memiliki kedalaman skuad yang benar-benar siap. Langkah PSSI untuk mencari pengganti dari pemain yang sudah ada, bukan lewat naturalisasi baru, cukup bijak dalam jangka pendek. Artinya, federasi mulai realistis dalam membangun kekuatan tim dengan pemain yang benar-benar siap secara mental dan teknis, bukan sekadar menambal kekosongan dengan nama baru. Di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang emas bagi pemain lokal atau keturunan lain yang selama ini belum mendapat banyak menit bermain untuk unjuk gigi. Apa yang disampaikan Erick Thohir tentang pentingnya memiliki minimal 2 lapis tim utama dan 3 lapis di kelompok umur juga masuk akal. Jadwal padat dan tumpang tindih antar kelompok usia memang kerap menyulitkan timnas, dan ini harus dijawab dengan sistem pembinaan dan rotasi pemain yang lebih matang. Secara keseluruhan, meski situasinya berat, ini juga bisa jadi momen pengujian sejauh mana kesiapan Indonesia membangun tim yang benar-benar tangguh dan berkelanjutan. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu optimis dengan pengganti yang akan diturunkan nanti? Meski kehilangan 2 pemain andalan menjelang laga penting tentu berat, ini bukan akhir dari segalanya. Justru ini adalah kesempatan untuk bangkit dan membuktikan kekuatan sejati timnas Indonesia. Dalam sepak bola, tantangan seperti ini bukan hal baru. Tim hebat bukan diukur dari siapa yang absen, tapi dari bagaimana mereka bangkit dan bertarung dengan pemain yang ada. Justru di saat-saat sulit seperti inilah, jiwa petarung dan semangat kebersamaan diuji. Pemain pengganti punya kesempatan besar untuk tampil dan mencuri perhatian, memperlihatkan bahwa mereka layak dipercaya untuk membela Merah Putih. Bagi seluruh tim, ini saatnya untuk saling menopang, menunjukkan bahwa timnas bukan sekadar kumpulan individu, tapi sebuah keluarga yang berjuang bersama untuk satu tujuan, membanggakan Indonesia di panggung dunia. Jangan pernah takut menghadapi rintangan. Justru dari tekanan besar, muncul bintang-bintang baru yang tak terduga. Terus semangat, Garuda! Saat langit mendung, sayapmu harus terbang lebih tinggi. Kami di belakang kalian, selalu. PSSI restui rencana Nova Arianto demi persiapan timnas U17 menuju Piala Dunia 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia telah menyetujui rencana kerja, roadmap, yang diajukan pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Salah satu poin utama dalam roadmap tersebut adalah mengikutsertakan timnas U17 dalam ajang kompetisi usia muda bergengsi di tanah air, yakni Elite Pro Academy, EPA, Liga 1 kelompok usia U18 dan U20 untuk musim 2025-2026.
Keikutsertaan ini diyakini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan jam terbang dan kualitas permainan para pemain muda Indonesia. PSSI bersama BTN, Badan Tim Nasional, dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, telah sepakat memberikan ruang bagi timnas U17 untuk berkompetisi di EPA. Ini penting agar mereka tidak hanya terus berlatih, tetapi juga memiliki pengalaman bertanding yang nyata, sekitar 17 hingga 20 laga selama semusim, ujar Erick Thohir. Langkah ini tak lepas dari evaluasi menyeluruh setelah kekalahan telak timnas U17 dari Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17 2025, di mana Garuda Asia menyerah dengan skor 0-6. Kekalahan tersebut menjadi tamparan keras dan mendorong adanya pembenahan serius, khususnya dalam aspek fisik dan mental tanding para pemain muda. Kita harus belajar dari kekalahan tersebut. Negara-negara lain seperti Uzbekistan menunjukkan keseriusan dalam membina talenta muda. Kalau kita tidak segera berbenah, kita bisa terus tertinggal, tambah Erick. Selain soal program latihan dan kompetisi, Erick juga menyinggung soal perizinan pemain dari klub masing-masing. Ia optimis para klub akan memberikan dukungan terhadap program ini karena dianggap sebagai investasi jangka panjang demi masa depan sepak bola Indonesia. Saya yakin klub-klub akan mengizinkan. Mereka juga sadar, pembinaan usia muda adalah kunci masa depan. Pemain-pemain ini bisa menjadi aset besar di kemudian hari, baik untuk klub maupun timnas, jelasnya. Timnas Indonesia U17 sendiri dijadwalkan akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November. Indonesia masuk ke dalam pot ketiga dalam pengundian, yang artinya akan menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai benua. Dengan persiapan yang matang dan pengalaman tanding yang terus diasah lewat EPA, diharapkan para pemain muda bisa tampil maksimal dan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi mampu berbicara banyak di panggung dunia. Roadmap ini pun menjadi simbol bahwa pembinaan pemain muda di Indonesia mulai mengarah pada jalur yang lebih terstruktur dan terukur. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan langkah yang cukup strategis dari PSSI dan pelatih Nova Arianto dalam mempersiapkan timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2025. Dengan menyetujui roadmap yang memungkinkan tim muda ini tampil di kompetisi elit Pro Academy, EPA, U18 dan U20, mereka tidak hanya fokus pada latihan, tetapi juga memberikan pengalaman bertanding yang lebih matang dan intens. Ini penting karena salah satu kelemahan mendasar tim muda Indonesia selama ini adalah minimnya jam terbang kompetitif. Kekalahan telak dari Korea Utara U17 menjadi titik refleksi yang baik. Kebutuhan untuk meningkatkan fisik dan mental bertanding memang mendesak, apalagi jika ingin bersaing di level dunia. Dukungan dari PT LIB dan kepercayaan bahwa klub-klub akan memberi izin juga menjadi sinyal bahwa semua elemen mulai satu suara dalam pembangunan tim nasional usia muda. Langkah ini patut diapresiasi karena memperlihatkan arah yang lebih terencana dan berani, apalagi melibatkan investasi jangka panjang yang bisa berdampak besar untuk regenerasi timnas ke depan. Kini tantangannya adalah menjaga konsistensi program dan memastikan para pemain muda ini tidak hanya berkembang, tetapi juga siap bersaing secara global. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Timnas U17 mungkin pernah kalah, tapi dari situlah jalan menuju kemenangan sejati dimulai. Dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah, tidak ada yang mustahil. Perjalanan menuju Piala Dunia U17 2025 bukan hanya soal hasil, tapi tentang membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu berdiri sejajar dengan dunia. Teruslah berjuang, karena bangsa ini percaya pada kalian. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi,